16 nomor 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang ku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Oke. Jika sorry, kukira aku termute tadi. Lanjut. Jika aku pergi, ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, ingat, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ingat Pak, garis bawahi. Penghibur itu tidak akan datang jikalau Yesus tidak pergi. Tapi sekali lagi, kalau ini mengarahnya, roh penghibur ini mengarahnya kepada Roh Kudus, maka ini batal Pak, ini gugur. Karena apa? Roh Kudus sudah datang ketika pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Benar tidak Pak? Ya benar. Artinya yang dimaksud Yesus seorang penolong yang lain itu bukan Roh Kudus Pak. Ya namanya juga seorang, masa seorang itu roh? Iya kan? Ini dikatakan seorang ya orang. Iya makanya kan kita kan mereka kan mengatakan ini adalah Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu sudah datang ketika pembaptisan Yesus di Sungai Yordan berupa burung merpati. Maka ketika kita bawa ke Yohanes 16 nomor 7 ini bukan berbicara tentang Roh Kudus lagi, tapi benar-benar berbicara tentang seorang penolong yang lain. Nah pertanyaannya, siapa penolong yang lain itu? Nah tadi sudah saya bawakan literasinya di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad diutus untuk meluruskan atau untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diselewengkan atau didustakan oleh para ahli kitab. Gitu Pak Yohanes. Jadi sosok Nabi Muhammad inilah seorang penolong lain. Sebenarnya ada boleh Bang Ardi boleh enggak ya saya bawakan ke Hagai dan ini ya, Hagai dan Kidung Agung ya. Gimana kira-kira? Kita bawakan ke Kidung Agung gimana? Berunda. Salah satunya aja Pur. Kidung Agung aja ya, Kidung Agung ya. Pak Yohanes tahu Kidung Agung kan? Oke, kita bawakan ke Kidung Agung ya, Kidung Agung 5 nomor 16. 5 nomor 16. Tadi sebenarnya mau saya bawakan ini dulu baru ke Al-Qur'an, tapi kalau saya bawakan ini dulu terlalu panjang soalnya, makanya langsung saya ke Al-Qur'an dulu tadi. Ini Pak. Di sini Kidung Agung 5 nomor 16 ya, di sini nah, bobok mental sih Gopur tuh. Pur? Gopur. Pur? Nah kan mental tuh. Oh enggak, belum. Nah kan, nyusul dia. Ya silakan dulu Pak Yohanes. Kalau aku mau nambahin kayaknya aku tadi udah dapat poinnya sama Pak Yohanes. Jadi mungkin nanti lah di akhir aja nambahin. Poinnya Pak Yohanes aku udah nangkap sih. Jadi intinya gini, nanti kan saya kan udah punya istri sama anak. Kan nanti saya sampaikan kalau memang kebenaran itu sudah ada benar dan betul di dalam Islam itu ada kebenarannya, nanti saya sampaikan sama istri saya lagi kan gitu. Loh, mana Bang Ardi? Turun bentar istirahat, gak enak badan katanya tadi. Tunda Pak. Oh iya. Gapur mana Gapur? Kalau memang betul, dan saya juga kalau siap untuk bersahadat, mungkin bersahadatnya di sini supaya ketika saya amin ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, amin ya Allah. Selamat panjang umur Pak Yohanes, kita bertemu lagi di dalam kebenaran ya. Jadi begitulah indahnya Islam ini Pak Yohanes. Maaf saya baru pulang kerja Pak Yohanes ya. Nyala bangku.
Ding, capek banget doi. Ya, akulah guru dan Tuhan. Ya. Jadi orang beragama itu Pak Yohanes, orang bertuhan itu yang dicari adalah keselamatan Pak. Ya. Ya gimana Pak Yohanes? Gini Bang, gini Silakan, Bang. silakan. Bang, apa yang abang dorang sampaikan itu memang menyakitkan, tapi itu kebenaran yang harus kami terima. Loh, iya betul, harus. Jika itu kebenaran ya itu harus diterima, harus diakui. Jadi begini Pak, semakin cerdas seseorang, saya selalu ingat pepatah dari abangda saya, Bang Ardiansyah. Semakin orang itu cerdas, semakin orang itu pinter, akan semakin dia sulit menolak kebenaran. Paham nggak maksud saya? Paham. Semakin Anda cerdas, Anda semakin sulit menolak kebenaran. Masya Allah. Masya Allah. Bang Samadon, syukron Bang, barakallahu fikum ya Allah. Terima kasih Bang, semoga sehat selalu, murah rezeki Bang Samadon. Wih, ini first time guys, menyala. Bang Samadon, kaget saya, apa itu? Aku juga kaget tadi ada air. Apaan tuh? Memotak. Iyo, bukan memotak. Lanjut. Salah pencet emot guys, sampai. Wih, Bang Yohanes tahu tidak? Saya tadi dikasih paus. Alhamdulillah. Makasih Bang Samadon, sehat selalu Bang. Sehat selalu Bang Samadon. Sehat selalu, murah rezeki Bang. Masya Allah, terima kasih Bang. Ya, mungkin sedikit. Aku lempar juga nih host lama-lama nih. Milik Allah. Lanjut dulu Siap, lah. Bang Samadon, Masya Allah. Luar biasa. Boleh nggak saya berekspresi kaget sekali lagi? Cair dong. Cair Gitu dong, kata dong. Bang Faruk. Diberkati hidupmu, Bang Samadon. Diberkati istrimu, Bang. Keluargamu. Terima kasih. Aku tidak bisa ngomong apa-apa, Bang Samadon. Air bro. Agak pernah. Cair dong. Naik Bur. Ya lanjut. Ya, aku tukar Bang, aku tukar akun yang modern lah biar aku bisa bantu naik-naikin. Boleh. Taruh. Siap. Jadi begitu Bang Yohanes, saya selalu dapat pesan dari guru-guru saya yang selalu saya ingat, yang setiap hari itu jadi pembelajaran dalam hidup saya Bang. Bahwa semakin cerdas, semakin pintar seseorang, akan semakin sulit dia menolak kebenaran. Maka semakin seseorang itu menutup diri, semakin dia berusaha untuk menjadi bodoh. Karena kehendak dia sendiri, semakin gampang dia menolak kebenaran dan menerima kesalahan. Saya rasa Bang Yohanes sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang seperti abang ini jarang. Ketika abang mendapatkan hidayah dari Allah, pada akhirnya abang berusaha untuk memaksimalkan akal abang untuk berpikir. Dan abang menemukan kebenaran dari apa yang abang imani selama ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cair dong. Cair dong, paus dong. Masya Allah. Gitu, Bang Yohanes ya. Oke. Iya. Intinya yang mau saya sampaikan singkat saja, dan ini seringkali saya narasikan sama teman-teman. Ini pesan untuk abang. Sedikit saya abang untuk berpikir berlogika. Yang namanya Tuhan itu harus maha kuasa. Yang namanya Tuhan itu harus maha perkasa. Yang namanya Tuhan itu harus maha kekal. Tak terbatas Tuhan itu Bang. Bang Yohanes sepakat tidak? Sepakat. Jika Tuhan dikatakan maha kuasa, maha perkasa, maha kekal, dan kalaulah Yesus itu benar adalah Tuhan, lantas pada saat Yesus ditangkap, dipukul, ditombak, digantung, dibunuh di tiang salib, di mana letak kemahakuasaannya Yesus? Di mana letak kemahaperkasaannya Yesus sebagai Tuhan? Di mana letak kemahakekalannya Yesus pada saat dia mati di kayu salib? Maka tak pantas, tak rasional ketika kita katakan manusia itu Tuhan. Tuhan itu dikatakan maha kuasa karena itu adalah sebuah ketetapan di dalam diri Tuhan, sesuatu yang melekat dalam diri Tuhan, Bang Yohanes. Jika Tuhan dikatakan maha kuasa, mustahil Tuhan itu tidak maha kuasa.
Namanya sudah dikatakan maha kuasa. Bagaimana mungkin suatu entitas yang kita anggap Tuhan, yang kita akui sebagai Tuhan, dan memang dia benar adalah Tuhan, dan kita yakini bahwa dia adalah maha kuasa, bagaimana bisa di dalam tempo waktu yang bersamaan, maka entitas itu dikatakan tidak maha kuasa? Yesus tak maha kuasa pada saat dia menjadi manusia. Yesus menangis, Yesus memohon, Yesus meminta tolong kepada Bapaknya yang di surga. Di dalam Ibrani pasal 5 nomor 7, apa kata Yesus? Yesus berdoa sambil menangis, meminta diselamatkan kepada Bapaknya. Lucunya apa? Dan karena kesolehannya ia diselamatkan. Bagaimana bisa sesuatu entitas yang dikatakan Tuhan, tapi dia soleh? Memangnya anak pesantren? Masa Tuhan soleh? Tuhan tak mungkin soleh, bang. Ini gak nyambung. Masa Tuhan menangis? Masa Tuhan mengantuk? Masa Tuhan makan ikan goreng? Tak mungkin itu Tuhan. Di dunia ini Bang Yohanes cuma ada dua. Yang pertama maha pencipta atau yang menciptakan. Yang kedua yang diciptakan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Yesus itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan yang dikatakan maha pencipta tetapi dalam tempo waktu yang bersamaan dikatakan dia diciptakan? Masuk akal tidak? Masuk akal nggak Bang Yohanes? Tidak, nggak masuk akal. Tak masuk akal, saudara. Tak akan pernah masuk akal. Ketika dikatakan maha kuasa, mustahil tidak maha kuasa. Ketika dikatakan maha perkasa, mustahil tidak maha perkasa. Ketika dikatakan kekal, berarti tidak akan ada perubahan keadaan. Tapi faktanya hari ini, ketika kita membaca Bible yang diimani orang Kristen sebagai kitab suci, perubahan keadaan itu terjadi dari yang tadinya hidup selama 33 tahun, lalu mati selama 3 hari 3 malam. Di mana letak kemahakekalannya? Terus mereka berdalih, apa katanya? Yang penting bangkit, yang penting bangkit. Tak ada urusan dia bangkit. Mau dia bangkit atau tidak, tak ada urusan. Yang penting mati. Dan kalau mati pastilah bukan Tuhan. Itu Bang Yohanes. Tuhan kami di dalam Islam jelas. Tuhan kami maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan, berfirman, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami umatnya, memberikan kami informasi apa itu Islam, siapa itu Allah. Itu Tuhan yang maha bijaksana, Bang. Tuhan dikatakan dia maha bijaksana, salah satunya dalam bentuk pernyataan Tuhan sebagai Tuhan. Bayangkan jika Tuhan tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, maka Tuhan membiarkan kita umat manusia itu berkutat di dalam kebingungan, menerka-nerka siapa Tuhan, bagaimana Tuhan. Ya, betul. Betul tidak Bang Yohanes? Ya, itu betul sekali. Sekarang maka Tuhan yang benar harus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Betul, abang pasti mengalami itu. Abang dibiarkan berkutat di dalam kebingungan karena di dalam Bible tak ada Yesus mengaku Tuhan. Tetapi Anda dipaksa oleh orang tua Anda, oleh bapak-bapak gereja, oleh pendeta untuk beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, padahal tak pernah mengaku Tuhan. Ya, coba abang tanya saya, apakah orang Islam mengenal Tuhannya? Jelas. Dari mana Anda tahu kalau Allah itu Tuhan? Allah sendiri yang memberitahu. Tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain aku, kata Allah. Dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Kenapa orang Islam beriman kepada satu agama yang benar? Karena cuma agama kami yang benar, tak ada agama lain. Tak pernah orang Islam itu mengatakan bahwa Islam yang paling benar. Jika Islam dikatakan yang paling benar, berarti ada agama-agama lain yang juga benar, tetapi tak lebih benar daripada agama kami. Orang Islam itu konsisten. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah yaitu Islam. Tak ada agama lain. Allah meridhoi Islam sebagai agama. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Lantas apa yang kurang? Tak ada yang kurang, saudara. Tidak ada keselamatan di luar daripada Islam, percayalah.
Tidak ada. Ada keselamatan di luar daripada Islam. Sampai kapanpun kau cari ke ujung bumi ini, tidak ada satupun ajaran selain daripada Islam yang dimana Tuhannya langsung mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Yang dimana Tuhannya langsung memberitahu kita manusia, inilah agama yang kuridhoi di sisiku. Inilah agama yang kusempurnakan untuk kamu. Inilah Rasulku, inilah utusanku, maka taati dia. Cuman Islam, saudara. Tak ada yang lain. Ada. Kau cari kemanapun tak ada. Sampai kau ke liang lahat, jika kau mencari kebenaran di luar daripada Islam, maka tak akan pernah kau temukan kebenaran tersebut. Itu Bang Yohanes. Pelajari Islam. Kalau abang suka membaca, abang ingin tahu bagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad semasa dia hidup, dari dia lahir sampai beliau wafat, abang beli satu buku, judul bukunya Sirah Nabawiyah. Jika abang mau belajar Al-Quran, tetapi abang tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca Arab, abang beli Al-Quran yang dimana ada tulisan Arabnya, di situ juga ada terjemahannya. Maka abang pelajari. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata seperti ini. Maka abang akan mengenal Islam. Saya jamin, saya garansi. Lalu abang akan tahu kenapa Nabi Isa AS itu dituhankan oleh orang-orang Kristen. Kami sudah dikasih tahu, Bang. Bahkan Nabi Isa AS itu pernah disidang oleh Allah. Pernah ditanya oleh Allah. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-126. Wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau pernah mengaku bahwa engkau dan ibumu adalah dua Tuhan selain aku, kata Allah. Apa kata Nabi Isa? Tidak mungkin ya Allah. Tidak mungkin aku mengatakan apa yang bukan hakku. Tak mungkin. Tak berani Nabi Isa, Bang. Bergetar Nabi Isa AS pada saat ditanya oleh Allah. Tak berani. Apa kau mengaku Tuhan, kata Allah? Tidak. Tak mungkin aku mengatakan yang bukan hakku. Maka Allah lah satu-satunya Tuhan di semesta ini yang pantas dan layak disembah. Hanya Allah, tidak ada Tuhan lain. Itu yang membedakan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita makhluk. Bahkan Allah menyatakan itu. Aku ini laisa kamislihi sayun. Aku tidak serupa dengan apapun yang kau pikirkan di dalam tempurung kepalamu itu, kata Allah. Aku tidak serupa dengan makhluk yang kuciptakan. Lantas bagaimana cara kita mengidentifikasi Allah? Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu benar ada? Allah punya yang namanya sifat. Salah satu sifat Allah adalah sifat wujud. Sifat wujudnya Allah berbeda dengan perwujudan kita manusia seperti makhluk, tak sama. Allah punya sifat wujud, Bang Yohanes. Wujud Allah itu artinya ada. Ada artinya nyata. Nyata, apa yang nyata? Yang nyata adalah apa yang Allah ciptakan, yaitu langit dan bumi, termasuk isinya, termasuk kita manusia yang hidup di dalamnya. Nyata. Dari mana datangnya manusia jika tak ada yang menciptakan? Dari mana adanya langit dan bumi jika tak ada yang membuat? Bagaimana bisa ada keteraturan di muka bumi ini jika tidak ada yang mengatur? Mustahil. Tak mungkin bisa teratur alam semesta ini jika tidak ada yang mengatur. Pastilah ada yang mengatur. Pastilah ada satu entitas yang mengatur. Dan kita sebagai orang yang beriman meyakini bahwa yang mengatur alam semesta, mengatur segala sesuatu yang berotasi di muka bumi ini, hanya satu yang berhak, itu Bang Yohanes, Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Tak mungkin manusia. Tak mungkin manusia. Hanya Allah. Selalu Allah, sampai kapanpun tetap Allah. Tak mungkin manusia sanggup mengatur alam semesta ini, tak mungkin. Mana mungkin manusia itu bisa mengatur alam semesta, tak mungkin. Dia mengantuk, dia lapar, dia bisa berak, dia bisa capek, dia bisa mengeluh, menangis, dia bisa ketakutan. Berdoa dia di Taman Getsemani, saking takutnya mengeluarkan dia paluh darah.
Berdasarkan kajian medis, orang yang berkeringat menyerupai darah itu orang yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Pertanyaan saya, jika Yesus adalah Tuhan, kenapa dia sebegitu takutnya dengan Bapa yang di sorga? Itu. Allahu Akbar. Itu Bang Yohanes, terima kasih. Ya silakan teman-teman ditambahkan, Masya Allah. Tadi Terima kasih teman-teman. Makasih yang sudah give, Bang Raja terakhir, Bang semuanya, makasih teman-teman, syukron, barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua yang selalu support Komal saya, ya, yang selalu support, yang selalu hadir. Teman-teman, Allah membalas kebaikan teman-teman semua, amin. Lempar kentang, lempar kentang. Bolehkah saya memberikan satu ekspresi kepada Bang Saman tadi dan Bang Raja terakhir? Lanjut. Bang Saman katanya mau naik, Bang Saman. Bang Saman mau naik. Bang. Ya kah? Gak apa-apa, naikkan saja. Saya izin turun, Bang. Gak apa-apa, Bang Yohanes. Insyaallah. Syukron lah. Nanti saya sampaikan lagi kepada istri saya. Amin, insyaallah. Saya punya anak sama istri. Siap Abang dak? Ya. Nanti Bang, aku follow Abang Bang ya. Siap, nanti tukar-tukaran WhatsApp aja Bang Yohanes. Nanti saya DM Abang, saya minta nomor WhatsApp Abang, atau saya kirim nomor WhatsApp saya ke Abang, nanti kita WA-WA-an aja. Apapun yang mau Abang tanyakan, insya Allah semampu saya jawab Bang. Semoga Allah meridhoi apa yang Abang lakukan. Semoga Abang dan keluarga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Aku Aku mungkin juga ini follow ya. Aku pertama kali seumur hidup follow Oten Bang. Aku follow juga Pak Bang. aku mungkin ini Bang Yohanes. Tadi aku Ya, bilang Bang Rafael, silakan. terakhir aja aku nyampein ke Bang Yohanes tadi. Aku poinnya udah nyampe ke Bang Yohanes karena Bang Yohanes itu masih ada poin di mana dia harus berbicara dulu dengan keluarganya, anak istrinya. Aku cuma mau bilang kayak gini. Semoga yang bakal Abang lakuin ini lancar, aman untuk menyampaikan kebenaran. Di saat itu sudah lancar, nanti baru mungkin kami bisa memberikan eksplor, pemberitahuan kebenaran dari namanya Islam itu apa dan segala macamnya. Intinya untuk malam ini aku belum bisa nyampein apa-apa. Aku cuma bisa doain semoga Bang Yohanes dengan niat baiknya menyampaikan apa yang bagi Bang Yohanes sekarang itu benar, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Allah. Alhamdulillah. Ya, Siap. kalau begitu Lanjut, Pak. saya Siap. izin turun. Oke Pak Yohanes, hormat Ya, diberi kepada Bang Bapak. Yohanes. Siap-siap Bang, Abang nanti banyak di DM nanti. Siap, selamat malam. Malam Bang Yohanes. Ya. Karena sejatinya hidayah itu untuk dijemput ya, bukan bukan untuk ditunggu, tapi hidayah itu untuk dijemput. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum, Allah tidak akan merubah suatu nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri kan gitu. Jadi Bang Yohanes ini adalah seseorang yang betul-betul mencari kebenaran, ya betul-betul mencari kebenaran, dan kita doakan semoga hidayah cepat sampai kepada diri beliau gitu. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin ya Allah. Lanjut hama selanjutnya. Ya, pasien selanjutnya saudara. Ini saya lagi segar bugar ini saudara ya. Di sini ada rokok, di sini ada kopi, ditambah lagi cair kita drong. Cair drong. Tak sangka ai dapat paus dari Bang Saman, dapat saweran, topi dan lain-lain dari Bang Raja terakhir. Semoga berkah Bang, selalu dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Ya. amin. Silakan naik. Ayo. Tolong mulai nyalakan AC-nya ya. 3 PK tapi 1 daya ya. Enggak ya. Ya. AC-nya 3 PK tapi 1 daya ya. Mulai. Oke. Ada tamu Ya, kita. silakan. Semangat Ya, malam Paragat. Bang Paragat. Selamat malam. Suaranya dibesarin Pak. Tambah malam. kecil. Bang Paragat. Saya tertarik
ada yang dikatakan narasinya kalau nggak salah ada yang mengatur. Kencengin lagi Pak, Bang, Paragat. suaranya kecil bang. Bang Paragat, suaranya Kayak kecil. lelenya Gopur bang, kecil. Iya. Panas, 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 panas jiwa ini. Pusing, pala Barbie, pala Barbie. Pak Paragat, benerin dulu lah, Pak, perangkatnya Pak, benerin dulu dengar. baru bisa diskusi Pak. Kalau kayak gini kita kayak mendengar rintihan dari kubur loh Pak. Wah. Aku dengar saudaramu, saudara. Di sini begitu Nah, coba jelas tuh tadi. gitu loh. Oke, saya ulangi. Nah, Kecil suara kecil Pak. Pak. Oke, saya turun dulu baru dinaikin ya. Nah, ini udah pas nih. Nggak apa-apa, naik lah. Ngomong Oh, lah. ini sekarang udah pas ya. Saya Nah, bilang udah nih mantap. Nah, silakan. Lanjut. Saya mau tanya ini. Anda kalau tidak salah tadi mengatakan ada yang mengatur segala sesuatu rotasi dan apapun yang di muka bumi ini. Benar atau tidak? Betul, saudara. Oke. Boleh saya konfirmasi, siapa yang mengatur bencana? Yang mengatur bencana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada bencana? Sebagai ujian. Apakah ujian itu harus memakan korban jiwa? Harus. Oh begitu. Sebagai pembelajaran. Ujian pembelajaran harus memakan korban jiwa. Itu statement Anda. Iya, statement saya. Iya Pak, karena kehidupan maupun kematian itu adalah ujian. Betul. Saya tanya dengan akal sehat. Apakah kematian itu tidak kejam? Tidak. Pak, Apa yang kejam daripada ini kematian? orang ini punya agama nggak? Kok tiba-tiba tanya kematian? Apa? Coba pastikan dulu. Pak Paragat punya agama nggak Pak? Seharusnya Anda tadi menanyakan Sabar dari dulu, awal. kita luruskan dulu biar Bapak, kita nanti Bapak agamanya apa kalau biar boleh tahu? biar terarah diskusinya. Kita harus pastikan dulu Pak Paragat ini beragama atau enggak gitu loh. Kita pastikan Saya dulu. beragama. Apa agama Anda Pak? Itu privasi saya. Boleh saya dulu? Tak usah kau sok-sokan mengaku beragama jika kau tak berani menyatakan agamamu. Kenapa kau terlalu malu menyatakan agamamu, Paragat? Aku tahu kau beragama apa. Karena Tuhanmu menciptakan iblis, iblis tak kenal Tuhanmu sehingga iblis mencobai dan merasuki Tuhanmu. Jangan tantrum. Jangan tantrum. Makanya kau malu. Silakan sebutkan agama Anda, Pak. Kalau saya malu tidak main mute saya. Ya sudah, apa agamamu? Apa agamamu coba? Agama Anda apa? Tapi Anda sudah tahu tadi. Kenapa Anda ini kenapa tidak percaya diri sekali Anda ini? Aku mau menunggu. Tidak percaya diri sekali Anda ini. Malu Anda. Sudah mulai malu. Coba biar dia sebutkan agamanya. Silakan, Pak. Hajar Bang Ben. Silakan. Jangan Anda malu, mau Pak. ngomong Jangan Tuhan malu Anda akan menciptakan mengakui. kejahatan. Anda mau bilang Tuhan Anda akan menciptakan kejahatan? Kenapa Anda harus menyuruh saya mau mengatakan itu? Saya mau tahu arahnya kemana. Sebelum saya tampil pakai ayat saya sudah tahu, Bang. Nanti saya Jelas. Tuhannya Oten itu menciptakan kejahatan, rasis, Genosida Bapak, genosida loh. genocide. Bisa saya buktikan. Ayatnya itu Kenapa saya Anda bicara begitu? ada dasar, ada dalil. Kenapa saya katakan rasis? Yang maksud rasis adalah mendiskreditkan suatu golongan, mengucilkan suatu golongan. Bayangkan, Tuhan menciptakan manusia. Manusia lahir cacat. Di dalam Imamat pasalnya yang ke-21 ayat 16, 17, 18, 19, 20. Barang siapa yang cacat, berbongkol, orang yang patah kakinya, buta matanya, orang yang pecah biji pelirnya, orang yang kerdil, orang yang berkudis, berkurap, tidak boleh memasuki mezbah Tuhan. Padahal yang menciptakan penyakit, yang menciptakan manusia Tuhan. Tetapi Tuhan melarang untuk masuk kepada mezbah Tuhan. Satu, Tuhan Anda rasis, Tuhan Anda genocide. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan karena orang Amalek menghalang-halangi orang Israel pergi dari Mesir. Apa yang dilakukannya?
maka bunuhlah mereka, habisi, ratakan anak-anak kecil yang menyusu, kambing, domba, lembu, tak bersalah, tak beragama, tak bertuhan juga dibunuh. Oke, boleh saya jawab Anda? Jawab. Nabi Nuh apakah itu nabi? Bagi kami nabi. Oke, di saat zaman Nabi Nuh siapa aja yang telah mati di situ? Siapa menurut kau? Siapa menurut kau? Biarkan. Siapa menurut kau? Nuh yang mana? Nuh yang dikisahkan di tempat kami berbeda dengan Nuh yang Nuh yang mana yang kau maksud? Saudara-saudara, Nabi Lot di dalam kami, ya, tidak sehina Lot yang diceritakan di tempatmu. Yang saya tanya Nabi Nuh. Yang oho-oho sama Nuh. Termasuk Nabi Nuh. Termasuk Nabi Nuh. Semua nabi diceritakan di dalam kitabmu itu tak sempurna, semua tak jelas. Semua tak jelas, termasuk Nuh, termasuk Lot. Makanya saya tanya, Nuh yang kau maksud, Nuh yang mana? Jika Nuh yang kau maksud adalah Nuh di dalam Islam, itu nabi kami. Kalau Nuhmu tak mungkin. Lot yang kau maksud, Lot yang mana? Jika Lot yang kau maksud itu adalah Nabi Lut kami di dalam Islam, pastilah baik. Tak mungkin dia oho-oho sama anaknya. Tetapi di dalam kitabmu, Lot itu diceritakan oho-oho sama anaknya. Makanya kau sama-samakan. Bang Paragot, sudah bisa open cam kan? Kalau memang mau diskusi, yuk kita open cam, bisa nggak Bang Paragot? Kenapa harus open cam? Saya tanya kepada Anda baik-baik tadi. Open kamera, tak usah banyak bicara. Ya, saya mau tanya ke anak Lucifer ini. Paragat, menurut Anda kejahatan itu diciptakan Tuhan bukan? Bang Ben ini mau nampilkan ayat atau enggak, Bang? Iya, saya mau tahu dia dulu. Coba ya sudah, oke, lanjut. Bang, pertanyaan saya tadi baik-baik loh. Saya tanya Anda. Kendor, begitu dikerasi kendor. Tadi sok keras kau deh. Jangan begitu Dinda. Baik loh. Iya, saya tanya Bang. Abang. Saya tanya tadi Anda. Apa? Coba aja pertanyaan saya. Menurut Anda kejahatan itu diciptakan Tuhan bukan? Buka. Jelas. Buka mic-nya. Saya tadi bertanya baik-baik. Apakah Nabi Nuh itu nabi? Dia menjawab apa? Iya, nabi kami. Nuh yang mana dulu? Nuh yang mana ini? Nah, kan? Anda bisa menjawab. Anda bisa menjawab langsung dengan kata nabi, tapi Anda bertanya lagi yang mana? Makanya saya bilang, jika kau maksud itu Nuh di dalam Islam, nabi kami. Kalau Nuhmu itu bisa jadi bukan. Kalau nabi kami tak mungkin aneh-aneh. Kalau nabi banyak yang aneh. Terserah Islam, jika ditanya tentang keislaman, pasti menjawab berdasarkan kitab sucinya. Betul. Pasti itu, Bang. Saya ulangi baik-baik pertanyaan saya ya. Apa udah dijawab 3 kali kok diulangi lagi, Bang? Lagi mau kau ulang? Apakah itu pertanyaannya, Bang? Kenapa sih Menmi? Jadi cuma itu. Langsung aja kepada inti pertanyaannya lah, Paragat. Apa pertanyaannya? Ya. Oke. Apakah di zaman Nabi Nuh hampir semua manusia itu meninggoy? Tidak. Dan hewan juga? Tidak. Ya. Jadi bagaimana zaman Nabi Nuh? Saya tanya Anda. Nuh hidup, Nuh manusia. Dia masih hidup. Paham enggak pernyataan saya? Hampir semua. Aduh, paham katanya. Paham. Apakah itu berapa orang hampir itu? Berapa orang kata hampir itu? Astaga, beginilah. Saya tegaskan. Hampir. Tapi Anda nggak bisa nunjukkan jumlahnya. Berapa persen hampir itu saya tanya. Oke, supaya jangan begitu. Mana lebih banyak? Jangan lari. Anda yang bawa di zaman Nabi Nuh. Saya kejar Anda. Berapa persen intinya itu? Udah. Saya turun ya, maaf. Lari kan? Lari kan? Gak suka saya kayak helikopter. Dia yang bawa kata hampir semua. Saya tanya berapa persen lari dia? Yang turun giginya gondrong. Yang turun botol pemakan babi, penyembah manusia. Yang turun monyet. Enggak masalah sama saya. Yang turun penyembah nonot manusia. Yang turun lelelnya kecil. Udah angkat tangan. Coba jawab pertanyaan saya. Apakah kejahatan yang turun nonotnya kecil? Kayak korek.
Bagi saya apapun keluar dari mulut saya akan saya pertanggungjawabkan. Iya, saya pada tanya waktunya di Anda, akhirat. pertanyaan Itu aja, saya. santai aja. Silakan Anda bicara apa aja. Coba jawab pertanyaan saya. Apakah kejahatan diciptakan oleh Tuhan? Kenapa harus kamu yang saya jawab? Pertanyaan saya belum dijawab loh. Udah dijawab, Nabi. Apanya yang Udah dijawab 5 Ya, kali. kurai bahkan. pertanyaan lu, kurai pertanyaan lu. Pertanyaan pertama, apakah Nabi Nuh nabi? Sudah dijawab, Nabi. nabi. Apakah semua hampir mati? Sudah dijawab, enggak. Udah 2 nih, lu nanya udah 2 nih. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya, satu aja. Apakah kejahatan diciptakan Tuhan? Silakan, open mic. Macet otaknya. Tinggal nampol pakai dalil lah. Salah jawab gua tampol. kamu mau main tampil tapi main mute? Ini KTP-nya. Iya udah jawab. Apakah kejahatan diciptakan Tuhan? Loh, Apa sih ketawa-ketawa ini bodoh-bodoh ini? Kenapa mau nangis? Jangan nangis kan depan saya. Silakan Kau jawab. kenapa ketawa? Kau kenapa ketawa? Syukuran Bang Raja terakhir, Bang One Win. Enggak, saya bertanya bagus-bagus tadi jawabannya. Sudah dijawab 2 pertanyaan Anda. Sekarang saya tanya satu. Apakah kejahatan diciptakan oleh Tuhan? Kan pertanyaan intinya belum. Loh, siapa suruh Anda nanya berkali-kali? Anda 2 kali cukup, saya baru 1 kali. Belum Anda jawab. Mampus. Waalaikumsalam. Apakah Anda waktu saya tadi mau bertanya, apa Anda bikin statement begitu? Jangan bertanya berkali-kali. Berkali-kali loh. Sudah 2 kali itu artinya lebih dari sekali. Terus Gantian tuh. pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya yang waras-waras saja lah, jangan yang kesurupan. Oke, silakan naik. Bulu babi selanjutnya. Kalau mau bahas masalah bun, aku punya rangkuman tuh, banyak. Kau kalau kau bahas kitabmu kejang-kejang kau kesurupan Beelzebul. Saya garansi, saya jamin kau kalau kau naik kita bahas pembantaian dan genosida, menangis kau tersungkurna. Ngeri. Tersungkur kau menangis. Dodi, selamat malam. Bang Dodi, selamat malam. Ayo yang takut sunat naik. Ya, Bang Dodi, selamat malam. 3 kali. Izin Bang, saya turunkan Bang. Yang tak berani disunat naik. silakan naik. Bani-bani yang masih shotgunnya masih bawaan dialer, belum di custom, naik. Yang masih bertoping, naik. Ya, ada toppingnya. Ayo yang di lelel nih ada jamur kuping naik. Malam Bang Anas. Selamat. Assalamualaikum, saya orang Islam dari Sumatera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Da. Siap Bang Da. Ya, kemarin kan yang saya mau bahas ini bukan soal melawan Kristen atau Islamnya gitu kan. Kemarin kan ada orang Kristen yang menamakan Minang Kristen. Jadi itu udah dibahas Bang, udah dibahas itu Bang. Gak usah Apalagi Bang? diurusin. Gak usah diurus itu Bang, biar aja Bang. Kita punya Bang. Orang gila udah itu. Udah lama itu Bang, gilanya dia itu Bang. terima itu Bang. Tempatnya, alamatnya pun kita punya Bang. Tenang aja Bang. Tenang aja Bang. Kalau abang nanti punya, nanti kirim DM-nya gitu kan. Itu ada yang ngurus Bang, ada yang ngurus, ada bidangnya masing-masing gitu Bang. Kami nggak senang saja itu adat kami dirubah-rubah kayak gitu kan. Ya, itu nanti diurus, ada yang ngurus itu Bang ya. Oke Itu Bang. ada yang ngurus itu Bang. Abang nggak usah repot-repot. Tenang aja Bang Anas, ada yang ngurus tuh, teman-teman Minang sudah banyak yang ngurus, termasuk Uniriva ya. Kita itu negara hukum Bang. Jangan Ya, siap Bang Anas. bertindak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Anas? Ya. Terima kasih ya atas. Iya sama-sama Bang. Siap, Bang. Siap, insya Allah. Sudah ada yang ngurus itu Bang. Nanti kita tunggu tindak lanjutnya aja. Oke Bang Anas, makasih Bang ya. Ya, terima Ya Bang, kasih Assalamualaikum. Bang. Ya, siap Bang, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin gini Bang Iqbal, aku izinin lah. Ini buat Nah ini teman-teman di Rangkayo, bawah ini ya. Rangkayo orang Minang juga nih, Rangkayo orang Minang. Lanjut Rangkayo. Aku cuma bisa bilang gini teman-teman ya, satu nih. Buat teman-teman yang risih dengan akun-akun sebelah yang membahas segala macam, tolong kalau ke Komal Kita Muslim gak usah disampaikan. Kenapa? Karena itu secara tidak langsung itu mempromosikan dia. Lebih baik dengan cara diblokir aja biar nggak ketemu lagi itu. Betul saudara. Semakin kita membahas mereka di Komal-Komal Kita Muslim, itu secara tidak langsung kita itu mempromosikan dia. Betul. Tambahin dikit ya. Yang masih suka nongkrong di room penghujat, tolong dibuka Qur'annya ya. Salah satunya di Al-An'am ayat 68 kalau nggak salah. Itu jelas dikatakan, barang siapa ketika ayat-ayat Allah dipermainkan dan dia duduk bersama mereka, demi Allah kelak kalian akan dibangkitkan di dalam jahanam bersama mereka. Hati-hati ya yang masih sering main penghujat ya. Hati-hati ya. Ada yang mau mainan nggak? Ya, aku naikin mainan. Aduh. Prosotan TK nih, prosotan TK. Si beleng. Ya silakan prosotan TK. Bertobat kau ade. Neraka itu sakit. Yang paling lucu nih dari Doma ini Bang Iqbal, masa dia bilang Yud Hefafe itu katanya ini, lihat ini paku, ini tangan. Pale lupa yang bahasa Ibrani mana nak? Lihat ini tangan, ini paku, bahasa Ibrani mana? Bro, bahasa Ibrani mana? Kalau emang pernyataan kamu seperti yang kamu katakan pada kemarin di live saya, buktikan di sini dengan pernyataan kamu, monggo. Lihat tangan, roe, lihat paku, roe. Saya udah mengatakan. Apa? Bahasa Ibraninya ini paku, ini tangan apa? Saya mau tanya Anda. Gini, brother. Kamu bisa sportif tidak? Iya, silakan. Nah, kalau emang pernyataan kamu itu membuat suatu argumen saya itu adalah salah dan kamu memiliki argumentasi yang membenarkan diri kamu, tunjukkan kepada penonton, monggo. Ya, jadi kata lihat dalam bahasa Ibrani itu akar katanya adalah ro'ah. Ketika itu diam, jangan terguncang. Habis ini kau jelaskan nanti secara bahasa Ibrani. Adis kau dijelaskan di Jangan terguncang. Ro'ah, maka ketika itu menjadi lihat dalam bentuk kalimat perintah menjadi ro'e. Tangan adalah yad, paku adalah mashmari. Maka ketika lihatlah tangan, lihatlah paku, bahasa Ibrani adalah ro'eyat, ro'e mashmari. Sekarang coba tunjukkan ke saya bahasa Ibraninya. Kok bisa YTFAV jadi lihat tangan, lihat paku? Silakan. Oh, itu udah saya klarifikasi di akun saya. Apa yang diklarifikasi sekarang di sini? Apa bahasa Ibrani? Dan saya kan mengatakan kepada kamu, gini Ben Abraham, kalau emang pernyataan kamu kasih tunjuk sama penonton. Saya sudah jelaskan dari bahasa Ibrani, bahkan akar katanya pun saya sudah kasih. Sekarang saya minta kamu bahasa Ibraninya lihat tangan, lihat paku apa? Gini brother, kalau jangan emang gini, pernyataan apa kamu itu kasih tunjuk sama penonton loh. Nanti saya kasih tunjuk sama penonton juga dengan narasi yang saya katakan. Gimana sih? Besarin dia Bang Iqbal. Saya pengen tahu apa bahasa Ibraninya lihat tangan, lihat paku. Kasih tunjuk. Ngerti nggak bahasa Indonesia yang saya katakan? Kasih tunjuk seperti yang kamu katakan, brother. Kau sadar-sadar kau lagi ngomong sama siapa? Kami ini belajar Ibrani, baca Ibrani. Kami ini baca Yunani, belajar Yunani. Kau botol sok-sokan. Sekarang coba, saya mau tahu bahasa Ibraninya lihat tangan. Kalau emang saya seperti yang kamu katakan, ada nggak nyali kamu? Sedangkan Bunda Rama aja pun lari dari saya. Gimana sih? Astaga, ade tak Saya itu masih hidup itu Bunda Rama. Dalam bahasa Ibrani, lihat tangan, lihat paku. Ya udah, kasih tunjuk sama penonton, monggo. Saya minta Anda sebutkan dalam bahasa Ibrani lihat tangan, lihat paku. Silakan. Bro, kasih tunjuk sama penonton. Mau bantu nggak, Di?
Saya sudah sebutkan kata lihat dalam bahasa Ibrani adalah ro'ah. Ketika itu menjadi bentuk perintah menjadi ro'e. Tangan dalam bahasa Ibrani adalah yad, paku dalam bahasa Ibrani adalah mashmari. Maka ketika ada kata perintah lihatlah tangan, lihatlah paku dalam bahasa Ibrani secara linguistik adalah ro'e yad, ro'e mashmari. Sekarang silakan. Apa bahasa Ibrani lihat tangan, lihat paku? Silakan. Saya sekali lagi katakan kepada kamu, saya malas loh ngomong sama orang aja kok. Apa seperti bisa tipu-tipu bahasa Ibrani di depan kami umat muslim. Tadi aku bilang biar aku bantu jawab. Jawabnya gini kalau ditanya Bang Ben kayak gitu jawabnya itu gampang banget jawab Bang Ben itu. Jawabannya gini, Ben Abraham bilang, itu sudah sering kau dengar. Seperti ini jawabannya. Ini mataku, ini lubang pakuku, ini tusuk peluru. Itu. Tanda paku di kaki, di tangan, tanda cinta. Wih, Rasmi. Tua masih atau kasih? Tua masih Rasmi. Ajaran kasih. Ajaran kasih jual tua Rasmi. Order tua 1 kilo Rasmi. Perhatikan guys ya. Bentar Rasmi. Bentar Rasmi, sebentar. Kau bacot deh. Bentar. Aku iklan dulu. Ya, buat teman-teman yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Mudah-mudahan komal kita nggak rungkat teman-teman ya. Mudah-mudahan komal kita kokoh. Teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 03. Minum kencing unta dulu sana. Kau aja minum racun maut kau sana. Minum dulu tua, kau habisin dulu Rasmi. Ya, buat teman-teman yang belum follow akun Kata Bible 03 silahkan di follow supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat saya live bersama sahabat-sahabat saya. Dan perlu teman-teman ketahui 2200 mata memandang setiap harinya insya Allah ada kajian terkait perbandingan agama antara Islam dan Kristen, mengkaji tentang kekristenan dan Islam juga. Pastinya di komal kita dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa seperti Uni Rifa dan lain-lain, dari teman-teman API, Apologet Islam Indonesia, dan sahabat-sahabat saya ada Rangkayo, Gafur, Bunda Rahma, Alam, Bang Ben, dan Caca. Jadi di follow-follow teman-teman, semua yang ada di atas akun saya yang Kata Bible 03 di follow-follow teman-teman, Masya Allah. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Amin. Kasihan Rasmi ya, tuanya masih banyak, udah jam segini, tuanya masih penuh, naik-naik kejang dia. Bang Dolista, selamat malam. Bang Dolista, selamat malam. Bang Dolista, selamat malam. Oke. Bang R. Ayo, yang takut sunat naik, yang takut sunat. Yang takut sunat tak berani disunat naik. Yang nonotnya ada jamur kuping naik. Bang R Sang, selamat malam. Bang R, semangat malam Bang R. R Sang, selamat malam. R Sang, selamat malam. Harusnya tadi panggil Bang Hawa ya. Ada Rasmi. Oh iya. Teman-teman yang bilang, Bang jangan begitu Bang. Saya ini orangnya senang bercanda teman-teman. Saya itu waktunya saya serius. Waktunya saya bercanda. Begitu teman-teman semua. Nanti kalau serius kalian kabur. Ya. Saya kalau mau serius, saya tanya teman-teman saya ini. Kalau saya mau serius, oten kerasukan. Bahaya. Sekarang ini tipenya itu WIB teman-teman. Waktu Iqbal bercanda. Baik. Betul. Bapak Indra, selamat malam Bapak Indra. Masih bernonot Pak Indra? Hendra, kenapa namamu sekarang kau potong? Dulu namamu kan ada nama panjang, Hendra Heru. Herunya mana Hendra? Hendra. Udah disunat. Herunya mana? Herunya disunat.
Kenapa kok buang nama Herunya? Kan keren. Sebenarnya aku ini ngantuk bro, cuma dengar kalian teriak-teriak sunat itu. Kenapa kau merasa kau nonotmu ada jamur kupingnya ya? Ada berjamur. Pakai topping keju, pakai topping keju. Ini kalian terus sekali teriak sunat. Topping keju yang baunya bau mesiu itu loh. Bau mesiu. Indra, tahu nggak katanya manusia tak usah kau tanya dari keju. Tanya lah. Nggak usah kau tanya Nabi Muhammad itu disunat apa tidak. Pastilah Nabi Muhammad itu disunat dan bersunat. Sekarang kau tanya, Tuhanmu disunat tidak? Enggak, di mana ayatnya di Al-Quran? Tuhanmu disunat tidak? Nanti saya jelaskan. Tuhanmu disunat tidak? Sunat, ada ayatnya. Masa Tuhan sunat? Masa Tuhan disunat? Yang nyunat Tuhan siapa? Jawab. Aku ini ngantuk. Yang nyunat Tuhanmu siapa? Yang menyunat Tuhanmu? Ayo jawab. Udah jawab dulu, di mana ayat? Yang menyunat Tuhanmu siapa? Jawab. Ya, disunat al-abdis. Siapa yang menyunat Tuhanmu, Hendra? Itulah aku malas diskusi sama muslim ini. Kalau ditanya dia curhat sama istrinya dong. Kupluk, anjir. Bukan pengen tahu. Di dalam surah An-Nahl ayatnya yang ke-123, kami umat Islam diperintahkan Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Ajarannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersunat, kami pun bersunat. Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang menerima wahyu yang datangnya dari Tuhan pastilah bersunat. Dari mana kami tahu Nabi Muhammad sunat? Dari hadis. Begitu Hendra. Aku pernah nonton Christian Prince ya, debat sama orang muslim. CP yang mana nih? CP yang mana? Kalau CP Indo suruh kubira itu. Inilah ya gobloknya Oten ya guys ya. Ketika ditanya dalil yang diceritain nonton. Gimana coba? Goblok nggak saya bilang. Ditanya dalil yang diceritain nonton. Nah, dia kan debat sama orang muslim. Jadi kan Kristen bertanya di mana ayatnya Muhammad sunat. Kristen Prince bilang aku kasih 1000 tahun untuk menjawab waktunya. Ya, kau kasih 1000 tahun juga untuk menjawab di mana disimpan bekas sunatannya Yesus. Kulupnya ada di mana? Aku ini. Ayo. Saya kasih waktu kau 1000 tahun. 1000 tahun untuk mencari tahu pada saat Yesus disunat di usia ke-8 hari, di mana bekas kulupnya itu. Sama, saya kasih kau waktu 2000 tahun di mana dalil Petrus disunat. Silakan. Kalau kurang 2000 tahun saya tambahin 3000 tahun. Di mana dalil Petrus disunat? Kalau Petrus kan orang Yahudi, walaupun gak ada ayatnya pasti dia. Ngibul. Bohong. Di mana dikatakan bersunat di dalam kitabmu bahwa bersunat itu adalah tradisi Yahudi? Di mana dikatakan? Ya, itu kan tradisi. Bang Ben, noise Bang Ben. Dari Abraham kan. Di mana di dalam kitabmu bahwa hukum bersunat itu dijatuhkan hanya untuk orang-orang Yahudi dan menjadi tradisi orang Yahudi? Di mana? Iya, di Kejadian waktu. Di dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang ke-14 itu tertulis, setiap laki-laki itu haruslah disunat atau dikerat kulit hatannya. Barang siapa yang tidak bersunat atau dikerat kulit hatannya, maka ia harus dilenyapkan dari orang sebangsanya karena ia telah mengingkari perjanjiannya denganku. Tambahin ayatnya boleh Bang Ibal? Lanjut Bang Ben. Yesaya 44 nomor 9. Perjanjian sunat itu untuk orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain.
Mengapa lo? Sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Bersunat itu termasuk daripada hukum Taurat tidak, Hendra? Bacain Bang Gofur, Yesaya 44 nomor 9. Yeskiel 44 nomor 9. Bentar, jangan-jangan nih Bang Ben, jangan-jangan dia nggak ngerti Abraham itu orang Yahudi atau bukan, Hendra? Nah itu bukan lah. Jangan-jangan dia nggak ngerti. Iska itu orang Yahudi bukan? Abraham bukan orang Yahudi, tetapi dari Abraham lalu. Lah terus sunat itu perjanjian untuk Abraham atau bukan? Dari